Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miswar Aryadi dari kelompok 5 yang bertema dengan judul konsep role dan rangkaian role. Pertama, izin saya kenalkan teman-teman saya. Pertama ada saya sendiri, Miswar Aryadi, terus ada Cindy Septiani, dan Khairunisa Agustin. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian sistem berbasis pengetahuan. Sistem berbasis pengetahuan merupakan sistem komputer yang meniru cara berpikir manusia dengan memanfaatkan pengetahuan dan mekanisme penalaran untuk menyelesaikan masalah. Dan untuk komponen utamanya yaitu knowledge. Yang pertama knowledge base atau basis pengetahuan. Yang kedua inference engine atau mesin inferensi. Yang ketiga user interface. Saya akan menjelaskan tentang role. Role itu adalah bentuk representasi pengetahuan yang dinyatakan dalam bentuk struktur if, then. Bentuk umum role, if, kondisi then, kesimpulan atau aksi. Contohnya, if suhu lebih besar 38, then pasien demam. Role digunakan karena yang pertama mudah dipahami, yang kedua fleksibel, dan yang ketiga cocok untuk sistem pakar. Dan untuk jenis-jenis rule, yang pertama itu ada rule deterministik, yaitu rule yang hasilnya pasti jika kondisinya terpenuhi. Ciri-cirinya itu tidak ada nilai kemungkinan. Terus yang kedua, jika kondisi benar, sama dengan hasil selalu sama. Contoh, if password underscore benar, then login underscore berhasil. Dan yang kedua, rule probabilistik, yaitu rule yang menggunakan nilai kemungkinan atau probabilitas. Ciri-cirinya hasil tidak selalu 100%. Yang kedua ada nilai peluang. Contohnya, if batuk and demam. Dan kemungkinan underscore flu sama dengan 0,7. Dan untuk yang ketiga, rule fusi, yaitu rule yang menggunakan nilai bahasa atau tidak pasti seperti rendah, sedang, tinggi. Ciri-cirinya hasil tidak selalu 100%. Yang kedua ada nilai peluang. Contoh, if suhu underscore tinggi, then kondisi underscore panas. Perkenalkan, nama saya Cindy Septiani dengan NPM 202243500855. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian rule atau rule chaining. Jadi, rangkaian rule adalah suatu mekanisme penalaran yang digunakan di dalam sistem pakar dan kecerdasan buatan, di mana beberapa aturan atau rule dihubungkan secara berurutan. Setiap rule memiliki kondisi atau if dan kesimpulan atau then. Nah, yang paling penting di dalam rangkaian rule adalah hasil dari satu rule tidak berhenti, tetapi menjadi input bagi rule berikutnya. Nah, dengan cara ini, sistem melakukan penalaran bertahap, mirip seperti cara berpikir manusia atau pakar. Mengapa rangkaian rule penting? Karena di dalam dunia nyata, sebuah masalah jarang bisa diselesaikan dengan satu aturan. Biasanya dibutuhkan beberapa fakta awal, beberapa aturan, dan proses penalaran secara berulang. Nah, contoh sederhana, misalnya di dalam sistem diagnosa kesehatan, fakta awal tuh suhu tubuh 38 derajat Celcius. Rule pertama menyimpulkan pasien demam. Rule berikutnya menggunakan bahwa demam untuk menyimpulkan kemungkinan penyakit. Nah, kegunaan rangkaian rule yang pertama itu penalaran kompleks. Digunakan untuk masalah yang membutuhkan banyak tahap analisis. Kedua, pengambilan keputusan bertahap. Sistem tidak langsung menyimpulkan, tetapi melalui proses logis. Yang ketiga, simulasi cara berpikir pakar. Sistem seolah-olah berpikir seperti seorang ahli. Selanjutnya, cara kerja rangkaian rule.
Slide ini menjelaskan bagaimana proses rangkaian rule berjalan dari awal sampai akhir. Sistem membaca fakta. Proses selalu dimulai dari fakta awal, yaitu yang sudah diketahui. Fakta ini berasal dari input pengguna, sensor, database, atau kondisi awal sistem. Yang kedua, sistem mencari rule yang cocok. Setelah fakta tersedia, sistem mencocokkan fakta tersebut dengan aturan-aturan yang ada di basis pengetahuan. Rule akan dijalankan jika semua kondisi terpenuhi. Yang ketiga, menjalankan rule. Jika syarat pada rule terpenuhi, maka rule tersebut dijalankan. Proses ini disebut inference atau penarikan kesimpulan. Yang keempat, menghasilkan fakta baru. Hasil dari rule bukan langsung kesimpulan akhir, melainkan fakta baru. Fakta baru ini akan ditambahkan ke kumpulan fakta yang sudah ada. Selanjutnya, proses diulang sampai ada hasil akhir. Sistem akan kembali mencari rule lain yang cocok dengan fakta terbaru. Proses ini akan terus diulang sampai tidak ada rule yang bisa dijalankan lagi atau sistem sudah menemukan kesimpulan yang diinginkan. Pada intinya, rangkaian rule bekerja secara berulang dan sistematis sampai diperoleh hasil akhir. Selanjutnya, jenis rangkaian rule. Yang pertama ada forward chaining atau penalaran maju. Nah, forward chaining adalah metode penalaran yang dimulai dari fakta-fakta awal kemudian bergerak maju menuju kesimpulan. Pendekatan ini sering disebut sebagai data driven karena sistem sangat bergantung pada data yang tersedia. Alur forward chaining yaitu fakta, kemudian rule, fakta baru, kemudian rule, baru kesimpulan. Kapan forward chaining ini digunakan? Itu untuk sistem monitoring, sistem rekomendasi, diagnosis awal, dan sistem yang memiliki banyak data. Kemudian selanjutnya ada backward chaining atau penalaran mundur. Backward chaining adalah metode penalaran yang dimulai dari tujuan atau hipotesis, kemudian menelusuri fakta-fakta yang mendukung tujuan tersebut. Pendekatan ini disebut goal driven karena sistem berfokus pada satu tujuan tertentu. Cocok untuk sistem diagnosis dan sistem konsultasi pakar. Alurnya, yang pertama itu ada tujuan, kemudian rule, fakta pendukung, lalu kesimpulan. Next slide. Kelebihan rangkaian rule. Yang pertama, mudah dimengerti. Rangkaian rule ini menggunakan bentuk aturan if-then yang sangat mudah dipahami, bahkan oleh orang non-teknis. Struktur ini mirip dengan logika sehari-hari manusia. Contohnya, jika hujan maka jalan jadi basah gitu. Karena logikanya sederhana, sistem berbasis rule mudah dipelajari. Yang kedua, mudah dijelaskan. Setiap keputusan yang diambil oleh sistem bisa dijelaskan kembali berdasarkan rule yang dijalankan. Nah, ini membuat sistem transparan dan tidak seperti kotak hitam. Ini sangat penting pada sistem pakar, sistem diagnosis, atau sistem konsultasi. Kemudian mudah dikembangkan. Jika ingin menambah pengetahuan baru, kita cukup menambah rule baru tanpa harus mengubah keseluruhan sistem. Contohnya, awalnya hanya rule flu, kemudian ditambah rule COVID atau alergi. Sistem tetap bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, mirip cara berpikir manusia. Rangkaian rule ini meniru cara manusia dalam mengambil keputusan, yaitu berpikir langkah demi langkah berdasarkan kondisi yang ada. Karena itu, hasil yang diberikan sistem terasa logis dan masuk akal. Selanjutnya, cocok untuk sistem pakar. Metode ini sangat cocok digunakan pada sistem pakar karena pengetahuan pakar bisa diubah menjadi rule. Proses pengambilan keputusan bisa ditelusuri, mudah divalidasi oleh pakar. Nah, kekurangan rangkaian rule yang pertama,
rumit jika rule terlalu banyak. Jika rule sangat banyak, sistem bisa menjadi sulit dikelola, lambat, dan membingungkan. Terutama jika rule saling bergantung satu sama lain. Yang kedua, kurang fleksibel. Sistem berbasis rule hanya bekerja sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Jika menghadapi kondisi baru yang tidak ada di rule, sistem tidak bisa beradaptasi sendiri. Yang ketiga, bergantung pada rule. Kualitas sistem sangat bergantung pada kelengkapan rule, ketepatan rule, pengetahuan pakar yang dimasukkan. Jika rule-nya salah atau kurang, hasil sistem juga akan salah. Yang selanjutnya, tidak bisa belajar sendiri. Berbeda dengan sistem berbasis machine learning, rangkaian rule tidak bisa belajar dari data, tidak bisa memperbaiki kesalahan secara otomatis. Setiap perubahan harus dilakukan secara manual oleh pengembang atau pakar. Nah, jadi rangkaian rule ini sangat efektif untuk sistem yang membutuhkan penjelasan logis dan terstruktur, tetapi kurang cocok untuk sistem yang membutuhkan pembelajaran otomatis dan fleksibilitas yang tinggi. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada contoh penerapan rule dan rangkaian rule. Yang pertama ada sistem pakar medis. Sistem pakar medis ini adalah sistem yang meniru cara berpikir dokter dengan menggunakan aturan atau rule berdasarkan pengetahuan medis. Cara kerjanya gimana sih? Cara kerjanya yang pertama, sistem ini punya basis pengetahuan dulu. Basis pengetahuan yang berisi rule dari dokter ataupun pakar. Yang kedua, setelah punya basis pengetahuan, nanti user ini ada input gejala yang dirasakan. Setelah itu ada sistem mencocokkan gejala dengan rule. Selanjutnya adalah hasilnya berupa diagnosa awal atau saran penanganan. Selanjutnya ada sistem diagnosa kerusakan komputer. Sistem ini membantu teknisi ataupun pengguna awam untuk mengetahui penyebab kerusakan komputer. Selanjutnya ada sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi ini itu untuk memberikan saran atau pilihan terbaik sesuai dengan kondisi pengguna. Misalkan seperti saran kecantikan, nanti sistem pakar perawatan kecantikan gitu, ataupun sistem rekomendasi yang lainnya. Selanjutnya ada sistem penilaian kelayakan. Sistem ini itu untuk menentukan apakah seseorang layak ataupun tidak mendapatkan sesuatu. Contohnya sistem penilaian kredit, sistem penilaian beasiswa dan bantuan ataupun yang lain-lain. Selanjutnya ada contoh kasus. Di sini ada seorang petani ingin mengetahui penyakit yang menyerang tanaman di kebunnya. Sistem paket berbasis pengetahuan digunakan untuk mendiagnosa penyakit berdasarkan gejala yang diamati. Nah, untuk basis pengetahuannya ini mencakup data tentang berbagai penyakit tanaman sawi dan gejalanya. Di bawahnya ini ada rule-nya. Rule 1, if daun sama dengan kuning dan kemungkinan sama dengan penyakit ulat gerayak. Rule 2, if daun sama dengan berlubang dan kemungkinan sama dengan penyakit leaf miner. Dan rule selanjutnya bisa dibaca sendiri. Oke. Lanjut ke rangkaian rule. Rangkaian rule ini menjelaskan rule yang tadi gitu, kayak rule 1 dan rule 2 itu independen karena kan cuma satu doang kan. Nah, sedangkan rule 4 dan 5 ini menggabungkan beberapa gejala untuk memberikan diagnosis yang lebih akurat. Terus di bawah ini ada contoh interaksinya. Misalkan kita input daun kuning dan daun berlubang, maka prosesnya adalah yang pertama itu dia akan membaca rule 1 dulu. If daun sama dengan kuning, maka kemungkinan penyakit ulat gerayak. Setelah itu baca rule 2.
if daun sama dengan berlubang, dan kemungkinan sama dengan penyakit leaf miner. Nah, karena inputnya ada dua, daun kuning dan daun berlubang, di rule 4 itu kan ada gejala yang digabungkan. Maka if daun sama dengan kuning and daun sama dengan berlubang, dan diagnosisnya adalah penyakit ulat gerayak, maka output diagnosanya adalah penyakit ulat gerayak. Contoh selanjutnya ada lagi, seorang perempuan ingin mengetahui rekomendasi skincare yang dibutuhkan untuk kulit wajahnya. Sistem pakar berbasis pengetahuan digunakan untuk mendiagnosa skincare yang dibutuhkan berdasarkan masalah kulit yang sedang dihadapi. Basis pengetahuannya apa sih? Basis pengetahuannya berarti masalah dan tujuan user. Misalkan nih kayak melembabkan, maka diagnosisnya kulit membutuhkan hidrasi tambahan. Kalau tujuannya melembabkan dan jenis kulitnya kering, maka rekomendasinya adalah moisturizer dan hydrating toner yang mengandung hyaluronic acid dan ceramide. Oke, rule 3, if tujuannya anti-aging dan diagnosisnya tanda penuaan dini dan selanjutnya. Nah, ini merupakan contoh sistem rekomendasi. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini kan udah ada aplikasinya nih. Ketika kita inputkan tipe kulit berminyak, masalah kusam, dan tujuan yang mencerahkan, lalu kita submit. Maka outputnya adalah pertama, jenis kulit yang terdeteksi adalah berminyak, sesuai dengan yang user inputkan di awal ya. Lalu masalahnya kusam, maka diagnosisnya adalah kulit tanpa kusam, dan rekomendasi adalah menggunakan skincare dengan niacinamide untuk mencerahkan kulit wajah begitu. Sampai sini bisa dilanjut ke kesimpulan. Oke. Untuk kesimpulan dari materi ini, yaitu konsep rule digunakan untuk mempresentasikan pengetahuan dalam bentuk if, then. Sedangkan rangkaian rule adalah hubungan beberapa rule yang bekerja secara bertahap untuk menghasilkan kesimpulan. Sistem berbasis rule mudah dipahami dan dijelaskan, namun tidak dapat belajar sendiri karena seluruh pengetahuan dan aturan harus dibuat serta diperbarui secara manual oleh manusia. Oke, sekian. Saya perwakilan dari kelompok kelima. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau tidak dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.